Halo Sobat Garda, selamat datang kembali di Garda Terdepan, tempat kita membedah realita dunia tanpa sensor, tanpa dramatisasi berlebihan. Hari ini kita akan membahas suatu negara yang mungkin selama ini identik dengan pantai indah, kuil emas, street food legendaris, dan destinasi wisata kelas dunia. Kita akan masuk ke dalam kisah nyata tentang Thailand, sebuah negara yang secara geografis sangat unik, sangat strategis, tapi justru karena itulah ia berkali-kali terguncang. Dari pemberontakan bersenjata di wilayah selatan, sampai siklus kudeta militer yang seperti tidak pernah benar-benar berhenti. Kenapa ini bisa terjadi? Apa benar kondisi geografis bisa ikut membentuk konflik? Kalau kita tarik mundur ke belakang, Thailand bukan sekedar negara modern yang berdiri begitu saja. Ia adalah bekas kerajaan besar bernama Siam, satu-satunya negara Asia yang tidak pernah dijajah secara langsung oleh kekuatan besar. Tapi ironisnya, meski tidak dijajah, Thailand justru berulang kali diguncang dari dalam sejak revolusi tahun 1932 yang mengubah sistem monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Militer Thailand menjadi pemain utama dalam politik. Kudeta demi kudeta terjadi, pemerintahan sipil jatuh, jutaan militer naik, rakyat terjun ke jalan, lalu tentara kembali mengambil alih, dan itu belum termasuk konflik berdarah di selatan, wilayah yang termasuk budaya agama berbeda dari pusat kekuasaan di Bangkok. Episode ini akan kita susun secara runtut. Kita akan mulai dari peta, dari geografis, dari identitas yang terbelah, lalu masuk ke sejarah pemberontakan, kemudian kita bongkar pola kudeta, dan akhirnya kita lihat bagaimana semua berdampak sampai hari ini. Karena kadang masalah sebuah negara bukan cuma soal siapa yang berkuasa, tapi tentang bagaimana sejarah, identitas, dan letak geografis membentuk takdir politiknya. Oke Sobat Garda, sebelum kita bicara soal kudeta militer, atau konflik bersenjata, kita harus mulai dari peta. Coba bayangkan, bentuk Thailand dari atas wilayah utaranya penuh pegunungan yang berbatasan dengan Myanmar dan Laos. Di timur ada sungai Mekong yang menjadi garis alam dengan Laos. Di barat ada hutan dan perbukitan. Lalu ke selatan, wilayahnya memanjang seperti ekor, menyempit hingga menyentuh perbatasan Malaysia. Secara geografis, Thailand ini bukan negara kecil yang homogen. Ia seperti kumpulan wilayah dengan karakter berbeda-beda. Di utara, budaya Lana dengan sejarah kerajaan sendiri. Di timur laut, wilayah Isan yang secara bahasa dan budaya lebih dekat dengan Laos. Dan di selatan, nah disinilah titik paling sensitif berada. Wilayah selatan Thailand, khususnya Pattani, Yala, dan Narathiu, dulunya adalah bagian dari Kesultanan Melayu Pattani, sebuah entitas politik yang berakar kuat pada budaya Melayu dan Islam. Identitasnya berbeda dengan pusat kekuasaan di Bangkok yang mayoritas beretnis Thai dan beragama Buddha. Pada akhir abad ke-18, wilayah itu ditaklukkan oleh kerajaan Siam, nama Lam Thailand. Sejak saat itu, perlahan terjadi proses integrasi. Bahasa Thai dijadikan bahasa resmi, sistem pendidikan diseragamkan, administrasi dipusatkan, dan disinilah gesekan mulai muncul. Karena bagi sebagian masyarakat di selatan, ini bukan sekedar soal administrasi negara, ini soal identitas, soal siapa mereka sebenarnya. Geografis memperkuat jarak itu. Wilayah selatan terpisah jauh dari Bangkok, aksesnya panjang, infrastrukturnya dulu terbatas, dan masyarakatnya hidup dalam lingkungan sosial yang berbeda. Ketika kebijakan pusat terasa tidak sensitif, ini bukan konflik yang muncul tiba-tiba, ini konflik yang perlahan mengendap selama puluhan tahun. Sementara Bangkok berkembang menjadi kota metropolitan modern, wilayah selatan merasa tertinggal secara ekonomi dan politik. Perbedaan agama, bahasa, dan sejarah memperdalam jurang itu. Dan disinilah kita mulai melihat suatu pola penting, bahwa kadang konflik politik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi soal peta, soal garis batas, soal sejarah yang tidak pernah benar-benar selesai. Thailand terlihat utuh di atlas dunia, tapi di dalamnya identitasnya terbelah. Dan ketika identitas terbelah, stabilitas negara jadi taruhan besar. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke fase ketika ketegangan itu berubah menjadi perlawanan bersenjata.
Sobat Garda, ketika identitas merasa ditekan, ketika sejarah merasa dihapus, dan ketika ideologi tidak benar-benar terjadi, biasanya ada dua pilihan, diam atau melawan. Di selatan Thailand, sebagai kelompok memilih jalan kedua. Pada dekade 1960-an, mulai muncul gerakan separatis yang menuntut kemerdekaan wilayah Patani dan sekitarnya. Salah satu yang paling dikenal adalah Patani United Liberation Organization atau PULO yang berdiri pada tahun 1968. Tujuan mereka jelas, memisahkan wilayah Melayu Muslim dan Thailand membentuk negara sendiri. Bagi pemerintahan di Bangkok, ini adalah ancaman terhadap kedaulatan. Bagi kelompok separatis, ini adalah perjuangan identitas. Konflik sempat mereda di beberapa periode, tapi tidak benar-benar selesai. Lalu memasuki awal 2000-an, situasinya berubah drastis. Tahun 2004 menjadi titik balik, serangan terhadap pos militer meningkat. Terjadi perampokan senjata dari kamp militer Narat Hiu. Bom meledak di berbagai titik, aparat keamanan jadi target. Pemerintah merespon dengan operasi militer besar-besaran. Status darurat diberlakukan, pasukan dikerahkan, pemerintahan diperketat. Namun, langkah keras ini justru memicu kontroversi. Identitas seperti tragedi Hai Bai pada tahun 2004, di mana puluhan demonstrasi muslim tewas dalam penahanan militer. Kepercayaannya terhadap negara makin membesar. Sejak 2004 hingga pertengahan 2020-an, ribuan orang tewas dalam konflik ini. Korban bukan hanya aparat, tetapi juga warga sipil, buruh, biksu, dan tokoh agama. Bahkan anak muda menjadi korban kekerasan. Yang membuat konflik ini kompleks adalah sifatnya yang astrematis. Kelompok militan beragam dengan sel kecil, sulit dilacak. Mereka mengenal wilayah hutan dan desa lebih baik dibanding aparat pusat. Geografis kembali memainkan peran penting. Perbukitan, jalur perbatasan dengan Malaysia, dan komunitas yang tertutup membuat operasi keamanan tidak pernah mudah dilakukan. Dengan sampai hari ini, meskipun intensitasnya naik turun, konflik di selatan belum benar-benar selesai. Ini bukan perang besar seperti Timur Tengah, tetapi ini konflik sunyi yang panjang, lambat, melelahkan, dan berdampak dalam. Dari sini kita mulai melihat pola besar. Saat suatu wilayah merasa berbeda dan tidak didengar, ia bisa merubah menjadi bara api yang bertahun-tahun. Dan sementara selatan bergejolak, pusat kekuasaan Bangkok, badai politik juga sedang menunggu waktunya meledak. Sobat Garda, kalau di selatan kita melihat konflik bersenjata berbasis identitas, maka di Bangkok kita melihat jenis konflik lain, perebutan kekuasaan yang berulang. Semuanya bisa ditarik ke tahun 1932. Saat itu, sebuah revolusi tanpa pertumbuhan darah mengakhiri sistem monarki absolut di Siam, nama lain Thailand, dan mengubahnya menjadi monarki konstitusional. Sejak momen itu, militer bukan cuma alat pertahanan negara, ia menjadi aktor politik, dan pola itu terus berulang. Panjang abad ke-20 hingga awal abad ke-21, Thailand mengalami belasan kudeta, baik yang berhasil maupun yang gagal. Setiap kali politik memanas, setiap kali demonstrasi membesar, militer sering muncul dengan alasan yang sama, menjaga stabilitas nasional. Masuk ke era modern, konflik politik makin terlihat jelas. Pada 2000-an, sosok Thaknis Shinawatra menjadi titik popularitas besar. Ia terpilih sebagai Perdana Menteri dengan dukungan kuat dari rakyat kelas bawah dan pedesaan. Program populisinya disukai banyak orang, tetapi di sisi lain, ia dituduh menyalahgunakan kekuasaan dan terlalu dominan. Tahun 2006, saat Thaksin berada di luar negeri, militer mengambil alih kekuasaan dalam sebuah kudeta. Pemerintahannya digunakan, konstitusi dibekukan. Pemerintahnya digulingkan, konstitusinya dibekukan. Tetapi cerita ini belum selesai. Adiknya, Yingluck Shinawatra, memenangkan pemilu pada tahun 2011. Ia menjadi Perdana Menteri perempuan pertama Thailand. Namun, polarisasi tetap ada. Demonstrasi besar pecah di Bangkok. Tuduhan korupsi dan konflik kepentingan kembali mencuat. Tahun 2014, menteri kembali turun tangan. Kudeta terjadi lagi. Pemerintah sipil dijatuhkan. Jutaan militer mengambil alih memerintah selama
bertahun-tahun sebelum pemilu kembali digelar dengan aturan baru yang banyak dikritik. Yang menarik, setiap kubu selalu merasa membela demokrasi versinya sendiri. Kelompok pro-Taksin merasa suara rakyat direbut. Kelompok konservatif merasa negara harus diselamatkan dari kekacauan politik. Akibatnya, Thailand seperti terjebak dalam siklus pemilu, konflik, demonstrasi, intervensi militer, reformasi konstitusi, pemilu lagi, dan setiap putaran meninggalkan luka baru. Bangkok terlihat modern, gemerlap penuh gedung tinggi, tapi di balik itu, sejarah politiknya penuh turbulensi. Jika selatan menyimpan bara identitas, maka pusat kekuasaan yang menyimpan bara kekuasaan. Dan ketika dua bara ini menyala bersamaan, stabilitas nasional menjadi suatu yang rapuh. Sobat Garda, di titik ini kita mulai melihat gambaran besarnya. Ini bukan sekedar konflik selatan, bukan sekedar kudeta di Bangkok. Ini tentang bagaimana geografi sosial dan struktur politik Thailand saling bertabrakan. Coba kita tarik garis lurus dari Pattani di selatan sampai Bangkok di pusat. Jaraknya bukan cuma ribuan kilometer, tetapi juga jarak identitas, jarak ekonomi, dan jarak kekuasaan. Di Bangkok, kekuasaan terkonsentrasi pemerintahan, militer, elit bisnis. Kota ini menjadi simbol modernitas Thailand, pusat investasi, pusat media, pusat keputusan, dan semua kebijakan besar lahir dari ibu kota. Sementara di selatan, masyarakat Melayu Muslim hidup dengan sejarah dan identitas yang berbeda. Bahkan sehari-hari berbeda, tradisi berbeda, bahkan memori kolektif mereka tentang masa lalu juga berbeda. Ketika kebijakan nasional dibuat tanpa mempertimbangkan konteks lokal, muncul rasa dipaksakan. Inilah yang disebut benturan geografis sosial. Thailand secara administratif adalah negara kesatuan yang sangat terpusat. Otonomi daerah terbatas dibandingkan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Artinya, keputusan pendidikan, keamanan, dan pembangunan banyak ditentukan pusat. Di suatu sisi lain, sentralisasi memberikan kontrol kuat bagi negara. Di sisi lain, ia mempersempit ruang dialog di daerah yang merasa berbeda. Konflik di selatan ditangani dengan pendekatan keamanan. Politik di pusat ditangani dengan intervensi militer. Polanya sama, stabilitas dijaga dengan kontrol. Masalahnya, stabilitas jangka pendek tidak selalu menyelesaikan akar persoalan jangka panjang. Ketika militer masuk dalam politik, demokrasi menjadi rapuh. Ketika wilayah selatan merasa hanya dipandang sebagai masalah keamanan, rasa keterasingan makin dalam. Ketika konstitusi diubah berulang kali pasca kudeta, kepercayaan publik terhadap sistem ikut terkikis. Geografis Thailand yang memanjang dari utara ke selatan sebenarnya adalah kekayaan. Ia menyatukan berbagai etnis dan budaya, tapi tanpa sistem politik yang inklusif, perbedaan itu bisa diubah menjadi garis patahan. Dan disinilah kita melihat paradoks besar Thailand, negara yang tidak pernah dijajah secara formal oleh Barat, tetapi berulang kali dikudeta oleh dirinya sendiri. Benturan antar pusat dan daerah, antara sipil dan militer, antar mayoritas dan minoritas, semuanya bertemu di satu titik struktur negara yang belum sepenuhnya stabil. Pertanyaannya sekarang, di tahun 2026, apakah siklus ini masih berlanjut atau ada harapan yang baru dimulai? Kita masuk ke segmen terakhir. Sobat Garda, sekarang kita sampai di pertanyaan paling penting. Setelah puluhan tahun konflik di selatan dan belasan kudeta di pusat, di mana posisi Thailand hari ini di tahun 2026? Jawabannya tidak hitam putih. Secara ekonomi, Thailand tetap menjadi salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara. Peristiwa bangkit lagi. Pasca pandemi, industri otomotif dan manufaktur masih kuat. Bangkok tetap jadi magnet investasi regional. Tetapi secara politik, luka lama belum sepenuhnya sembuh. Pasca kudeta tahun 2014, militer melalui kepemimpinan Prayut Chan-o-cha memimpin negara selama hampir 1 dekade. Dalam berbagai konfigurasi kekuasaan, konstitusi baru dibentuk, aturan pemilu diubah, sistem politik direkayasa agar stabilitas tetap terjaga.
setidaknya menuntut versi elit konservatif. Namun, generasi muda Thailand mulai berbicara lebih keras. Sejak 2020, gelombang demonstrasi mahasiswa muncul menuntut reformasi politik, transparansi, bahkan pembahasan peran monarki dalam sistem negara. Ini sesuatu yang dulu nyaris tabu. Artinya apa? Artinya Thailand sedang berada di fase transisi sosial. Ada generasi lama yang ingin stabilitas dengan kontrol kuat. Ada generasi baru yang ingin demokrasi lebih terbuka. Sementara itu, konflik di selatan memang tidak lagi seintens awal 2000-an. Tapi belum benar-benar selesai. Upaya dialog damai dengan kelompok separatis beberapa kali dilakukan. Namun hasilnya masih rapuh. Kepercayaan butuh waktu untuk dibangun kembali. Jadi, apakah Thailand akan mengalami kudeta lagi? Tidak ada yang bisa memastikan. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa ketika ketegangan politik memuncak dan kompromi gagal, militer selalu menjadi variabel penentu. Namun, ada satu hal berbeda dibanding masa lalu. Kesadaran publik ini jauh lebih tinggi. Media sosial, tekanan internasional, dan generasi muda membuat setiap langkah kekuasaan diawasi lebih ketat. Thailand 2026 bukan negara yang runtuh, tapi juga bukan negara yang sepenuhnya stabil. Ia adalah negara yang sedang mencari keseimbangan antar tradisi dan reformasi, antara stabilitas dan demokrasi. Dan mungkin masa depan Thailand tidak lagi ditentukan hanya oleh geografi, tetapi oleh seberapa jauh ia mau belajar dari sejarahnya sendiri. Sobat Garda, dari selatan Patani sampai gedung-gedung tinggi Bangkok, kisah ini nyata, kompleks, dan masih terus berjalan. Kita akan terus memantau dari garis depan. Sobat Garda, kalau ada satu hal yang bisa kita tarik dari episode hari ini, itu adalah kenyataan bahwa sebuah negara tidak pernah dibentuk hanya oleh batas wilayah di peta. Ia dibentuk oleh sejarah, oleh identitas rakyatnya, dan oleh cara kekuasaan dijalankan. Kisah Thailand mengajarkan kita suatu hal yang penting. Stabilitas yang terlihat di permukaan belum tentu berarti persoalan di dalamnya sudah selesai. Dari wilayah selatan yang menyimpan luka identitas sampai Bangkok yang berulang kali jadi panggung perebutan kekuasaan. Semuanya menunjukkan bahwa politik dan geografis saling terkait erat. Thailand bukan negara gagal, bukan juga negara perang, tetapi ia adalah contoh nyata bagaimana konflik bisa muncul bukan karena suatu faktor tunggal, melainkan kombinasi sejarah panjang, perbedaan budaya, struktur kekuasaan yang terpusat, dan siklus politik yang terus berulang. Dan mungkin pelajaran terbesarnya bukan hanya untuk Thailand. Banyak negara di dunia termasuk kawasan kita memiliki keberagaman etnis, agama, dan budaya. Pertanyaannya selalu sama, apakah perbedaan itu dirangkul atau justru ditekan? Karena kita identitas merasa tidak diakui, ia bisa berubah menjadi perlawanan. Dan ketika demokrasi tidak dikelola dengan dewasa, ia bisa merubah jadi ketidakstabilan. Sobat Garda, realita di dunia ini tidak selalu sederhana, tetapi memahami akar masalah membuat kita lebih bijak melihat berita, lebih kritis membaca narasi, dan tidak mudah terprovokasi oleh potongan informasi yang setengah-setengah. Terima kasih sudah bersama Garda Terdepan sampai akhir. Kalau kamu suka pembahasan mendalam seperti ini, jangan lupa bagikan episode ini dan ditulis di kolom komentar negara mana lagi yang ingin kita kupas dari garis depan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap tenang, dan selalu lihat lebih dalam.